Sobat calon guru semuanya, untuk teman-teman pelamar P3K yang tahap 1 sekarang ini sedang berlangsung, yaitu pengolahan hasil nilai seleksi kompetensi ya. Nanti dari hasil cat PKN ditambahkan dengan nilai afirmasi teman-teman. Nah, berikutnya untuk teman-teman yang pendaftar tahap 2, di sini nanti pendaftaran ditutup tanggal 31 Desember ya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti terlewat tidak melakukan resume mengakhiri pendaftaran. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk seleksi P3K Guru tahun 2024 di sini terdapat berbagai macam kriteria dari pelamar. Yang benar di sini dibagi ke dalam dua jadwal ya, atau dua tahapan. Nah, tentunya antara pelamar P3K tahap 1 maupun juga di tahap 2 ini memperebutkan jumlah formasi yang sama teman-teman. Nah, kira-kira seperti apa skema perebutan formasi P3K Guru 2024 antara pelamar P3K tahap 1 dan juga pelamar P3K tahap 2? Nah, tentunya di sini teman-teman harus segera mengatur strategi agar lulus seleksi P3K Guru tahun 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk seluruh formasi P3K Guru di sini adalah untuk alokasi formasi dengan jumlah yang berbeda-beda antara satu mapel dengan mapel lainnya dan juga antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ya, mana untuk jumlah formasi P3K Guru misalkan saja di sini adalah untuk guru agama Islam ada 20. Ini adalah untuk pelamar P3K tahap 1 dan juga di tahap 2 ya. Jadi nggak ada penambahan formasi ketika teman-teman nanti mendaftar di jadwal tahap 2. Jadi untuk formasi yang dibuka di instansi kita masing-masing dengan jumlah yang banyak maupun juga sedikit, di sini nanti akan dilamar. Dan juga untuk penentuan urutan kelulusan ini sudah diatur dari Kemdikbudristek. Ya, pada di sini nanti antara seluruh pelamar ini terbagi ke dalam dua ya, yaitu di sini antara pelamar prioritas, kemudian guru XTK 2 dan juga guru terdaftar daftar BKN ini melamar di tahap 1. Sementara untuk guru non ASN sekolah negeri di Dapodik dan juga lulusan PPG ini melamarnya pada jadwal di tahap 2. Nah, dari pelamar tahap 1 dan tahap 2 ini memperebutkan jumlah formasi yang sama. Nah, bisa saja di sini nanti ketika jumlah formasi sudah habis di tahap 1, maka di tahap 2 ini sama halnya kita itu akan memperebutkan formasi yang sudah nggak ada ya, alias sudah kosong teman-teman. Nah, di sini dibagi yaitu antara jadwal tahap 1 dan juga tahap 2 itu tidak bersamaan. Sehingga di sini dibagi ke dalam dua tahapan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk yang pengumuman di tahap 1 ini nanti pada akhir bulan Desember. Sementara untuk tahap 2 ini adalah di akhir Desember, ini baru dimulai pendaftarannya. Kalau misalkan kita berbicara terkait tentang perebutan jumlah formasi atau kuota P3K Guru, di sini tentunya erat kaitannya dengan ijazah apa yang kita gunakan untuk melamar pada formasi jabatan apa. Kemudian juga indikasi lainnya yaitu jumlah pelamar pada kriteria tertentu pada ijazah sesuai dengan linearitas ijazah untuk nantinya melamar pada jabatan tertentu itu nanti jumlahnya berapa. Kita ambil saja contohnya adalah seperti ini. Misalkan di sini untuk guru PJOK ya. Misalkan guru PJOK. Nah, kalau misalkan di sini kita guru PJOK, katakanlah di sini untuk seluruh pelamar di sini kita ambil yaitu guru PJOK semuanya. Alias dengan berbagai macam ijazah atau disiplin ilmu namun linear dengan mendaftar pada jabatan ahli pertama guru PJOK, maka seluruhnya ini akan memperebutkan formasi yang sama. Antara pelamar tahap 1 maupun juga tahap 2 ini memperebutkan formasi yang jumlahnya sama, yaitu jumlahnya ada 10. Nah, misalkan di sini ada 10 formasi ya. Kemudian pelamar di pelamar prioritas ini adalah nanti terbagi ke dalam THK 2, guru non ASN, kemudian lulusan PPG dan juga guru swasta. Katakanlah kalau misalkan di sini dari pelamar prioritas ini sudah ada 2 orang, kemudian THK 2 ini sudah ada 2 orang. Kemudian untuk pelamar dari pegawai non ASN terdaftar di database PKN ini misalkan sudah ada 6 ya. Nah, sudah ada 6. Dengan demikian, maka di sini pelamar tahap 2 ini nanti meskipun misalkan di sini jumlahnya ada 10, kemudian yang lulusan PPG ini ada 5, maka otomatis untuk yang mengisi formasi itu adalah diberikan untuk yang pelamar tahap 1. Pelamar prioritas 2 ini lulus mengisi formasi, kemudian di sini juga lulus mengisi formasi dan juga 6 orang dari database PKN ini juga lulus mengisi formasi.
Sedangkan di sini nanti untuk non ASN dan juga PPG ini kita ikut seleksi kompetensi, namun untuk formasinya ini sudah habis ya, sudah nggak ada. Nah, sama halnya juga dengan ini, misalkan untuk guru bahasa Indonesia ya. Guru bahasa Indonesia, misalkan di sini untuk P1 sudah nggak ada nih, sudah nggak ada. Kemudian THK 2 ini sudah nggak ada. Kemudian di sini pegawai yang terdaftar di database BKN, untuk yang mendaftar di guru bahasa Indonesia di sini ada 4. Maka berikutnya dari 4 ini yang lulus itu hanya ada 3. Karena apa? Karena formasinya cuma ada 3. Sedangkan yang satu ini nanti belum bisa lulus ya. Yang di sini masih sisa 1 belum lulus, apalagi nanti jumlah pelamar di sini dari teman-teman yang pelamar tahap 2, baik itu guru dari non ASN sekolah negeri maupun juga lulusan PPG. Beda lagi kalau misalkan di sini jumlah formasi misalkan ada guru kelas ini adalah 162 misalkan. 162. Kemudian di sini untuk pelamar prioritas misalkan di salah satu daerah, mungkin juga di daerah-daerahnya juga ada ya, yaitu untuk pelamar prioritas itu sudah nggak ada, sudah tuntas ya, misalkan seperti itu. Nah, maka di sini dari pelamar yang di sini nggak ada, inilah nggak ada misalkan. Kemudian di sini XDHK 2 ini sudah nggak ada. Kemudian di database BKN di sini adalah ada 62. Kemudian di sini untuk yang guru sekolah negeri di sini misalkan saja ada 100 ya, ada 100. Nah, dengan demikian maka di sini yang lulus otomatis ya di sini dari database BKN dan juga dari guru sekolah negeri ya. Sedangkan lulus PPG kalau misalkan mendaftar di sini nanti juga nggak lulus. Kenapa? Karena formasinya sudah habis untuk kriteria dari urutan yang teratasnya teman-teman. Jadi tentunya di sini sangat penting sekali untuk teman-teman yang pelamar di tahap 2. Di sini nanti mungkin saja kalian memiliki preferensi ya untuk melamar. Mungkin saja kalian memiliki ijazah yang bisa muncul untuk jabatannya itu, beberapa jabatan yang muncul. Misalkan ijazah bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia itu kan linear untuk mendaftar guru kelas, bisa juga untuk di bahasa Indonesia guru SMP misalkan ya. Nah, maka ketika teman-teman nanti melihat, ini kan kita resume akhir pendaftaran kan tanggal 31 Desember. Siapa tahu daerah kalian itu tanggal 25 sudah pengumuman, maka nanti akan kita bisa lihat untuk formasi yang guru kelas itu masih ada sisa atau enggaknya. Nah, kalau misalkan di sana ternyata enggak ada sisa, maka teman-teman nanti bisa memilih untuk formasi bahasa Indonesia ya. Misalkan bahasa Indonesia di sini masih ada sisa misalkan, atau mungkin sebaliknya. Kalian melamar di bahasa Indonesia SMP, namun di sini di pengumuman di tahap 1 ternyata itu sudah terisi dari pelamar tahap 1. Maka bisa jadi kalian kalau misalkan ingin lulus itu mendaftar di formasi guru kelas SD. Itu salah satu strategi yang mungkin untuk menyelamatkan kita untuk perebutan formasi ini. Karena apa? Karena formasi yang ada itulah sama ya. Formasi ini diperebutkan oleh pelamar tahap 1 dan juga pelamar di tahap 2. Nah, selain itu juga nanti tentunya akan didasarkan dari perolehan nilai ya. Apalagi kalau misalkan di sini jumlah formasi ya, itu misalkan untuk guru bahasa Inggris ya. Guru bahasa Inggris di sini formasi ada 1 nih misalkan. Nah, kemudian di sini pelamar prioritas sudah nggak ada, di sini masih ini nggak ada tahap 1. Kemudian di sini ada 50 pendaftar misalkan. Kemudian di sini ada 20 pendaftar. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, tentunya dari sesama prioritas yang sama, kategori yang sama memperebutkan jumlah formasi yang jumlahnya sedikit ya. Sementara pelamarnya ini banyak. Kalau misalkan demikian, tentunya kita berjuang untuk nanti bisa mendapatkan nilai tertinggi, peringkat yang terbaik ya. Jadi kalau misalkan nanti jumlah formasi 1, pelamar ada 50, maka nanti diambil yaitu pelamar yang nilainya paling tinggi, yaitu peringkat yang pertama. Nah, kalau misalkan kita melihat pada kondisi ini, berarti di sini ternyata untuk tes P3K itu bukan sekedar formalitas ya. Artinya kita harus bersungguh-sungguh nih. Nah, kira-kira bagaimanakah strateginya? Ya, strateginya kita bisa belajar ya. Belajar dari mana? Belajar ini kita bisa jadi belajar dari buku atau mungkin ikut bimbel, latihan soal, tryout dan lain sebagainya. Nah, tentunya di sini nanti berbagai macam kriteria. Nanti ketika di pengolahan dari seleksi, kita akan bisa mendapatkan nih, yaitu urutan dari kriteria, kemudian perolehan nilai. Ini nanti akan yang menentukan kita itu bisa lulus ataukah tidak lulusnya teman-teman. Dan terkait tentang mungkin buku referensi P3K Guru yang bisa kalian baca, ini sudah kita sediakan contohnya di layar monitor ini ya. Mungkin cek juga deskripsi, nanti teman-teman bisa pilih-pilih sesuai dengan jabatannya masing-masing.
Kemudian boleh juga nih kita untuk ikut bimbel ataupun juga tryout SJT ya, karena untuk P3K Guru itu kan soal teknisnya tuh SJT teman-teman. Dan salah satu tryout online maupun juga bimbel ini teman-teman bisa coba. Ini adalah P3K Premium Guru ya, harganya cuma sekitar 50 ribuan. Di sini kita bisa mendapatkan materi soal baik itu teknis, manajerial, sosiokultural maupun juga wawancara. Kemudian di bagian soal latihan di sini juga sudah ada yaitu berbagai macam FR ya. FR dari pengalaman teman-teman di tahap 1 baik itu wawancara, sosiokultural, kemudian manajerial, kemudian ada SJT juga. Nah, di sini kalian bisa coba kerjakan. Jika sudah kita kerjakan nanti kita akan bisa mendapatkan yaitu kunci jawabannya ya. Nah, di sini kita coba untuk mengerjakan. Kemudian setelah nanti kita mengerjakan di sini nanti kita bisa mendapatkan hasilnya. Kita coba submit. Dan berikutnya kita bisa lihat hasil. Kemudian di sini ternyata jawabannya ini. Berikutnya di sini bawahnya nanti akan ada pembahasannya masing-masing ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang di sini nih. Nah, ini adalah di nomor 5. Kemudian nanti kita akan bisa melihat nih. Dan yang paling penting di sini teman-teman bisa mencoba yaitu untuk yang di bagian yaitu tryout ya. Ini sangat penting nih. Jadi dengan berlatih berbagai macam tryout baik itu sosiokultural, manajerial maupun juga wawancara, ini akan memahirkan kita untuk menguasai soal dan mendapatkan peringkat terbaik ya. Kira-kira bagaimanakah caranya untuk kalian bisa bergabung dalam tryout dan juga mengakses dari fitur FR ini? Maka silakan simak video ini. Pertama teman-teman silahkan di sini masuk ya, yaitu ketikkan di kelasid.com seperti ini. Kemudian kalian bisa klik enter. Nah, setelah itu teman-teman silahkan klik di sini daftar ya. Karena kita belum punya akun, kalian klik daftar dulu di sini ya. Kemudian setelah daftar teman-teman bisa isikan yaitu di sini nama, email, password, konfirmasi password. Kemudian kalian bisa klik tombol daftar warna merah. Setelah berhasil daftar, teman-teman silahkan klik di sini yaitu di P3K Premium Guru ya. Kalian lihat di sini yaitu klik saja di lihat kelas. Kemudian teman-teman akan diarahkan menuju ke bagian ini yaitu di bagian metode pembayaran. Nah, berikutnya di sini silahkan kalian masukkan ya. Di sini ada kode voucher. Di sini kan untuk harganya awalnya 150.000 nih. Ada diskon 50 ya. Kemudian di sini nanti silahkan kalian tambahkan kode referral supaya nanti teman-teman itu bisa mendapatkan diskon tambahan ya. Coba di sini kita cek. Nah, di sini teman-teman silahkan masukkan yaitu kode voucher calon guru supaya kalian bisa mengeklaim yaitu untuk diskon tambahannya. Nah, ini. Nah, selanjutnya setelah di sini masuk ya, setelah kalian masukkan calon guru untuk kode vouchernya, kalian bisa klik terapkan. Maka otomatis berhasil menerapkan kode voucher dan berikutnya setelah itu harganya akan bisa berkurang lagi ya. Dan setelah itu nanti kalian masuk di metode pembayaran, silahkan dilakukan pembayaran baik itu melalui transfer bank, mungkin juga melalui kode QR ya. Nah, di sini ada berbagai macam metode untuk melakukan pembayarannya. Nah, kemudian setelah selesai, maka di sini kalian nanti bisa lihat kelas. Setelah melakukan pembayaran, kalian bisa klik di sini kelas saya, kemudian kalian klik di sini P3K Premium Guru, kalian lihat kelas yang sudah dibeli. Setelah itu tinggal belajar saja nih. Ini sudah disesuaikan untuk materi latihan soal dan juga tryout dengan kisi-kisi terbaru ya untuk P3K Guru. Nah, ini ada tryout, silahkan dicoba dan semoga saja bisa membantu kita untuk bisa lulus tahun ini. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.